Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita berjumpa dalam acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Taufik Mustika Sregar, CPP Angkatan 11 Kabupaten Asahan. Di sini sebelum kita mulai acara, mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian selanjutnya kata sambutan dari mewakili kepala sekolah yaitu Ibu Irma. Kepada Ibu Irma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik, yaitu acara diseminasi sebagai tugas dari Bapak Taufik yang merupakan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Asahan. Di sini akan melakukan diseminasi tentang menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi saya harap nanti kita semua Bapak Ibu sekalian bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Taufik. Untuk selanjutnya nanti kita terapkan juga di sekolah kita ini SMK Negeri 1 Meranti agar kedepannya mudah-mudahan sekolah kita ini sesuai harapan kita menjadi lebih baik lagi. Oke, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ima yang mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Meranti. Langsung saja diseminasi oleh Bapak Taufik Mustika Sregar tentang penerapan budaya positif. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang kita hormati bersama Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Irma Yani Ramdes MPD, kemudian rekan-rekan sejawat yang kita sayangi semua. Nah, saya akan coba membawakan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Namun sebelum kita sampaikan itu, kita buat is breaking. Ya, Ibu Semsen ya, coba untuk memulai fokus kita pada materi kita hari ini. Nanti ibu-ibu, rekan-rekan, coba menyebutkan nama hewan. Tapi nama hewannya itu dari huruf terakhir yang saya sebutkan. Ya, contoh misalnya saya sebutkan harimau, kemudian saya tunjuk Pak Supriyadi. Berarti harimau berarti Pak Supriyadi menyebutkan huruf hewan dari huruf terakhir. Berarti mulai dari huruf untuk mulai memfokuskan belajar pada materi penerapan budaya positif kita. Baik. Langsung saja coba Pak Supriyadi, kelinci. Coba sebutkan nama hewan. Akhir. Ikan. Tunjuk Pak Supriyadi, siapa lagi? Pak Tono. Ikan berarti huruf N ya. Nyamuk. Iya. Tunjuk Pak Tono, siapa? Pak Tarigan. Nyamuk dari K. Iya. Huruf K. Nama hewan.
Huruf K, nama hewan. Kucing. Kucing. Silakan tunjuk. Pak Taringan. Bu Sri, kucing. Berarti akhirnya gitu. Gurita ya, atau gajah bisa juga dia. Silakan tunjuk Bu Sri, silakan. Gurita. Ya, berarti sudah mulai fokus ya. Jadi memang untuk belajar ingin memfokuskan diri dari hal-hal yang kecil itu. Nah, itu bisa kita terapkan pada siswa kita. Oke, Bu, silakan. Next. Nah, sebenarnya apa itu budaya positif? Waduh, ini terpotong pula nih ya. Iya, terus Bu. Oh iya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi hal-hal yang positif itu yang selalu harus kita kembangkan, yang jelasnya dia harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu coba, Ibu Mi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global, pasti Halid, Pak Tarigan. Selanjutnya, gotong royong. Selanjutnya, mandiri. Lanjut, kreatif. Ya, itu dia ya. Oke, lanjut Bu. Nah, jadi disiplin positif itu, ya, jadi disiplin itu berasal dari disiplina yang berarti belajar. Nah, jadi sebenarnya disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab kita terhadap orang yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian juga disiplin positif itu merupakan satu cara penerapan disiplin yang pastinya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi untuk menerapkan disiplin itu bukan karena iming-iming, bukan karena ancaman, awas ya, kalau nggak datang ke sekolah sampai 3 hari, awas ya, tidak seperti itu, ya. Tapi memang adalah kesadaran dari diri sendiri yang dilakukan oleh murid itu. Nah, kita sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka atau murid kita berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi perubahan perilaku yang lebih baik. Kira-kira di sekolah kita bisa nggak kita buat itu? Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke, Ibu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya langkah-langkah menerapkan disiplin positif itu? Pertama, kita harus menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai, karena memang metode atau semua murid beraneka ragam cara kemauannya. Perlu juga kita tanyakan sekali-sekali. Saya selalu tuh tanya, kira-kira gimana metode pembelajaran yang saya sampaikan ini, ada yang kita hari ini seperti apa? Ada yang bilang, Pak, bercerita Pak, bercerita. Ada yang begitu. Ada yang main kuis Pak. Ada yang diskusi. Jadi kita lihat karena memang sebenarnya ketika kita menanyakan itu, pelajaran atau metode yang mereka sukai sebenarnya tidak mengurangi
kita mengurangi marwah kita sebagai guru. Jadi perlu juga kita sekali-sekali menanyakan atau sering kita tanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang mereka sukai. Yang kedua adalah tentang langkah-langkah menerapkan disiplin positif, menanyakan ide-ide mereka untuk mencapai kelas impian. Kira-kiranya seperti misalnya anak ibu atau anak bapak atau anak-anak semua, kira-kira kelas seperti apa yang kamu impikan? Kan begitu. Seperti kita, rumah tangga apa yang seperti kita impikan? Kan semua punya impian. Walaupun itu hanya sekedar impian dulu, ya. Proses kenyataannya nanti berlanjut. Saya tanya pada Pak Supriyadi, kira-kira Pak Supriyadi, menurut Pak Supriyadi, murid seperti apa yang Pak Supriyadi impikan berada di kelas itu nanti? Contohnya, seperti apa? Pertama disiplin, Pak. Disiplin. Siswanya disiplin. Ya, baru kita mengarah yang namanya untuk pintar. Cerdas, pintar. Jadi saya mengatakan pertama-tama itu pintar itu nomor, cerdas itu nomor 2, disiplin. Disiplin nomor 1. Nomor 1. Nah, itu. Ya. Pak Tono, menurut Pak Tono, murid Pak Tono yang impikan apa? Cantik. Oh, kira nanti. Sekarang sudah tak apa-apa. Yang kedua kreatif. Kreatif ya. Nah, karena kita di bidang produktif ya, kalau anak tidak kreatif, jadi produksinya sia-sia. Gitu ya. Jadi memang kreatif ya. Coba tadi laki-lakinya Bapak Ibu ya, sekarang Ibu Sri dong. Kira-kira menurut Bu Sri, murid yang Ibu impikan murid seperti apa? Etika. Etika yang pertama. Oke. Yang kedua, Bu? Kemauannya keras gitu ya. Coba Pak Tarigan, Bu. Nah, Pak Tarigan. Menurut Bapak, murid yang Bapak impikan seperti apa? Murid yang Bapak impikan. Saya berharap memimpikan murid di sekolah kita ini seperti ini. Menurut Bapak, impian Bapak seperti apa misalnya? Ada di kelas. Ada di kelas. Oh gitu ya. Unik ya, iya. Jadi ketika Bapak masuk, sudah ada semua di kelas? Ada semua. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk jawaban kita semua ya. Memang berarti sebenarnya bukan hanya kita saja yang punya impian, ternyata murid juga punya impian, atau terbalik ya, murid yang punya impian, kita ternyata juga punya impian. Berarti selama ini impiannya belum sinkron, ya kan? Mungkin murid beranggapan saya mengimpikan guru kalau terbuat biasanya gagah, ganteng, cerdas, kalau lagi cantik, cerdas, pintar, di bawah dan sebagainya. Nah, ternyata memang naluri manusiawi, memang fitrahnya memang kita suka kepada hal-hal yang impian, dan insya Allah nanti kita akan tercapai kelas impian yang atau murid yang kita impikan itu. Kemudian selanjutnya adalah mengambil kesepakatan dari ide-ide murid. Jadi kan bisa kita sampaikan, kira-kira di kelas ini yang cocoknya apa yang kita buat dia. Contohnya begitu kan, maka murid A kita tanya, Pak, usahakan Pak, saya sepakat kalau di kelas ini ketika masuk kelas tidak ada yang cemberut. Itu ide satu. Yang kedua, ide saya Pak, kalau bisa di kelas kita ini tidak ada lagi yang memakai sepatu kalau masuk ke dalam kelas. Baru yang ketiga, mungkin kalau ada yang di kelas ini tidak ada lagi yang makan-makan. Seperti itu. Dan ide-ide itulah harus kita tahu. Karena memang pada prinsipnya, ya kurikulum merdeka ini adalah berpihak kepada murid. Apa kemauan murid? Kita hanya sekedar fasilitasi saja, fasilitator. Selanjutnya adalah mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Setelah mereka idekan itu, ide-ide mereka itu, barulah kita
buat kesepakatannya. Berarti kita sepakati tentang ide-ide mereka itu sehingga bisa kita terapkan nanti di dalam kelas itu. Kemudian juga menulis gambaran perilaku yang disepakati. Kira-kira kalau misalnya, contoh misalnya yang diidekan tadi, tidak ada lagi sampah di dalam ruangan, berarti gambaran perilaku yang disepakati adalah selalu menjaga kebersihan di kelas itu. Kemudian selanjutnya membuat poster kesepakatan kelas dan ditempel di majalah dinding. Ini yang pernah saya lihat ini di kelas Bu Sem dulu ya, waktu beliau aktif di CGP. Dan sekarang saya pikir masih ada itu ya, Bu Sem. Oke, lanjut Bu. Nah, adapun contoh kesepakatan kelas, ini ya, seperti misalnya mengawali kegiatan dan proses belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Itu pasti ya, jelas. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian memakai seragam lengkap dan sopan. Membiasakan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa, mohon maaf ya, bahasa-bahasa binatang. Tapi 4 kata ajaib itu yang harus kita terapkan di dalam kelas itu. Maaf Bu, tolonglah ambilkan itu, atau terima kasih, atau ketika misalnya siswa hendak keluar dari kelas, permisi. Jadi memang ucapan atau kata-kata itu selalu menghiasi di dalam kelas kita itu. Kemudian selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu pasti ya, orang jorok sekalipun tidak suka kalau lihat yang jorok gitu ya. Makanya kalau saya heran juga, kalau kita lihat di pinggir jalan itu ada orang naik Vespa tuh, wah ya, naik Vespa, kita aja lihatnya dekil gitu ya, jorok dan sebagainya. Jadi memang sehingga ketika melihat hal-hal yang kotor, tentu pasti kita tidak akan nyaman, pastinya. Kemudian saling menghargai teman dengan segala perbedaannya. Kemudian setiap masuk kelas sepatu disusun di depan kelas dengan rapi. Kemudian tidak berisik saat guru menerangkan materi pelajaran. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan yang terdapat di situ adalah pertama pastinya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Adapun edukasi yang didapat adalah toleransi, rasa hormat, integritas siswa kita, mandiri, menghargai, antusias, empati. Empati ini adalah seperti dia merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian keingintahuan, penasaran, keingintahuannya tinggi. Kenapa Pak Tono, contoh ya, kenapa Pak Tono bisa menguasai Excel, kenapa saya tidak? Kenapa Pak Tono bisa membuat PowerPoint dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kenapa saya tidak bisa? Seperti itu keingintahuan yang tinggi, itu yang kita ingin bangun kepada siswa kita. Kemudian kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, adapun keterampilan yang didapat pastinya orang-orang atau murid-murid kita ini kita berharap dapat dipercaya. Jadi ketika sudah dapat dipercaya, dipastikan tidak ada lagi barang hilang yang ada di sekolah kita. Karena memang pastinya siswa itu sudah amanah, dia dapat dipercaya. Hatinya lurus ya, pendengar yang aktif ketika ada yang ngomong, ya tidak lagi kita menjerit-jerit, ya ketika upacara misalnya, ketika ada guru yang menyampaikan, kemudian pembina upacara menyampaikan arahan, tidak ada lagi yang ribut. Nah itu yang kita inginkan. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Seperti misalnya siswa kita ini kan menyebutkan teman lainnya kan kadang aneh-aneh, ya si gendut lah, ya si pesek lah. Nah, ketika kita ini terapkan, maka bahasa-bahasa seperti itu merendahkan orang lain, maka tidak ada
lagi di sekolah itu. Dan kemudian adalah memberikan yang terbaik dari diri pribadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Atau terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, atau terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sekarang saya ingin tanya dulu kepada Bapak Supriyadi. Kira-kira Pak Supriyadi, datang Pak Supriyadi ke sekolah. Tepat waktu, masuk jam 7:30, tapi Pak Supriyadi datang jam 7:15. Berarti kan 15 menit sebelum bel, Pak Supriyadi sudah datang. Kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Supriyadi datang lebih cepat daripada sebelum masuk bel belajar? Karena sebelum ada di itu kita kemarin persiapan mengenai untuk mengajak kita. Kira-kira tujuan Pak Supriyadi itu datang lebih cepat itu karena takut masuk iklan, atau misalnya takut ditegur secara lisan, atau karena supaya mendapat penghargaan, atau karena memang dari dalam diri sendiri? Dalam diri sendiri. Berarti orang-orang sikap seperti Pak Supriyadi ini harus kita contoh. Ya, karena muncul dari dalam diri sendiri. Baik, nah, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Berarti kira-kira ini apa ini? Penghargaan dari orang lain. Kalau saya mendapatkan senyumnya Pak Tono, nggak perlu lagi kita, karena memang nggak senyum pun dia nampak senyum. Pak Tono kan begitu kan. Ya. Nah, memang sangat bagus sebenarnya ketika kita berada di murid masuk, ya, guru di depan gerbang itu menyambut siswa dengan senyuman, itu luar biasa. Ya, seperti saya lihat Pak Tarigan, ya, tiketnya Ibu Sem-Sem, Ibu Enji, sahabat saya, juga ketika datang menyambut muridnya dengan ceria, tanpa ada omelan-omelan. Ya, Bu Enji, ya, nggak ada omelan, ya, dengan senyum yang smile, ya. Termasuk Ibu Juni yang nggak mau ngomel-ngomel, ya, senyuman dia. Nah, kira-kira alasan orang melakukan sesuatu, nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi, kita akan lihat sebenarnya motivasi manusia untuk berperilaku. Nah, Diane Gosen, ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita datang cepat, ya, sebelum bel dia sudah datang. Nah, Bapak Ibu, kira-kira siswa kita itu kebanyakan datang cepat itu untuk menghindari kenyamanan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Coba Pak Tono, kira-kira siswa kita kedatangan mereka cepat itu karena takut dihukum, nanti kok terlambat kena hukum pula aku, atau aku cepatlah datang, kenapa? Dapat hadiah aku nanti, dapat makan, dapat sertifikat dan sebagainya. Kira-kira menurut Pak Tono siswa kita ini yang mana? Kebanyakan yang mana ini? Dia memahami tentang disiplin itu. Iya. Jadi dia sebelum waktunya bel sudah sampai ke tujuan. Iya. Kira-kira motivasinya itu, kira-kira memang atas dasar dirinya sendiri, atau memang karena nomor 1 tadi, atau nomor 2 takut dihukum, atau memang ingin dihargai? Yang pertama takut dihukum. Takut dihukum. Berarti motivasinya dia cepat datang agar supaya jangan dihukum. Oke, Bu Sem-Sem, kira-kira siswa kita menurut analisa Bu Sem-Sem selama ini,
Kira-kira siswa kita yang rajin datang itu motivasinya apa kira-kira? Yang pertama jelas. Ya jelas. Apalagi pas tiket hak itu lagi BPJS. Oh iya ya. Oh berarti pertama dia takut dihukum. Ya. Memang takut dihukum ya. Pada umumnya begitu ya. Saya BB dan Karena ibu BB, karena ibu mengetahui kenapa cepat datang. Walaupun kalau kita lihat macam hari Senin ya, ketika mereka buru-buru datang, cepat datang, sehingga mereka melupakan kondisi tubuhnya, sehingga ketika upacara ngedrop, jatuh, pingsan dan sebagainya. Dan pada prinsipnya lebih parah dari hukuman sebenarnya, karena ngedrop itu. Baik. Jadi memang untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi orang untuk melakukan itu karena itu tadi ya, ketidaknyamanan. Yang kedua, ada orang yang melakukan sesuatu karena berharap imbalan, penghargaan. Jadi ketika dia cepat datang, ya kita puji-puji, kita sanjung-sanjung. Nah ini sebenarnya bagian daripada hukuman juga. Kenapa? Karena kalau tidak kita puji, ya tidak kita sanjung-sanjung, terakhir nggak semangat lagi dia datang, nggak semangat lagi dia cepat datang. Nah sebenarnya tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, ya, pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, ya, intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Inilah yang kita inginkan. Ya, jadi pada prinsipnya motivasi dari dalam diri sendiri, karena memang bukan karena berharap takut pada hukuman, bukan berharap ingin dapat hadiah, tapi mereka ingin merubah dirinya sendiri. Banyak sekali sebenarnya kalau diantara murid-murid kita ya yang motivasinya itu. Saya pernah lihat itu, ya mungkin ada siswa kita dulu namanya Suryani ya, Suryani. Orang Kodam Unit 1, mungkin Samsung kenal ya. Suryani ya. Ya, Suryani. Yang dia anak yatim, rumahnya gubuk, saya pernah ke rumahnya, lantainya tanah. Emaknya tukang cuci. Ya, kemudian kalau saya masuk ke kelasnya, saya harus siap-siap ini enggak. Kenapa? Karena memang orangnya kritis, ini perempuan. Orangnya kritis sekali dan cerdas. Sampai-sampai pernah Pak Said, kepala sekolah kita dulu waktu mengajarkan matematika, dia sampai menyatakan begini, kalau tidak salah, Pak Said cerita ke kami, sampai-sampai siswa itu bilang, ini Pak, kenapa angka ini hanya bisa dibagi, hanya bisa dikali dan dikurangkan, kenapa ini nggak bisa dibagi? Nah, itu pertanyaan yang saat itu di luar nalar daripada Pak Said itu, sehingga dia katakan, oh iya, nah dia pun bingung sendiri bahwa itu, oh iya ya, nantilah ya, saya cari jawabannya. Sehingga Pak Said waktu itu menanyakan sama Pak Awaludin Storage tentang pertanyaan siswa itu. Nah esoknya, beberapa hari kemudian ketika masuk pada jam itu, jam matematika, ketika dia menjawab pertanyaan dari Supriyani, nampaknya Supriyani itu biasa saja, seolah-olah sebenarnya Supriyani itu sudah mendapat jawabannya. Dan itu adalah saya pikir salah satu contoh siswa yang termotivasi karena nilai-nilai intrinsik yang ada di dalam dirinya, sehingga dia ingin merubah, dan akhirnya dibilang Sam punya pesantren lagi ya, dia lulus UIN tanpa uang dan sebagainya, dan saya pikir dia sudah berhasil, sudah sukses. Dan yakinlah Bapak Ibu, nilai-nilai yang berharga itu sampai kapanpun akan tetap berharga. Seperti misalnya intan atau mutiara atau intan itu kan kita akan dapatkan di dalam dasar lautan, dan orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan intan itu.
Artinya apa? Artinya bahwa sesuatu yang berharga pasti akan dipakai orang, dia akan sukses kemanapun dia berada. Nah, inilah yang kita inginkan kepada siswa agar dia menemukan motivasi dirinya dari dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman atau karena penghargaan. Kenapa? Nanti kalau penghargaan, nah hilang penghargaan, hilang pujian, ya udah nggak semangat lagi. Lanjut, Ibu. Nah, next, Bu. Bu Irma, next. Nah. Baik, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Kalau ada pelanggaran, ya yang dilakukan oleh siswa pasti akan terjadi sesuatu kepada siswa itu. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kamu terlambat ya? Kamu terlambat terus. Nah, anak itu nggak tahu apalah hukumannya dikasih. Diapain lakuin? Ya, diapain lakunya? Nah, karena kamu terlambat sering udah kamu cuci WC. Nah, itu. Jadi sifatnya dia searah, ya satu arah. Dari pihak guru saja memberikan, murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Jadi hukuman itu bisa berubah fisik, ya seperti yang saya sampaikan tadi, atau misalnya udah skor jam kok 100 kali, ya itu juga bagian daripada hukuman. Atau kalau apa namanya lari-lari keliling lapangan 200 kali, dan kita yakin kalau 200 kali dia pasti lempoh itu. Nah, itu bagian daripada hukuman. Nah, atau perbuatan yang menyakitkan, memang kau nggak ada otak kau ya, kau aja. Kau tahu lembu itu kalau salah dia masuk lubang, kalau dia berjalan masuk lubang hari ini, besok nggak mau dia lagi masuk lubang walaupun di jalan yang sama. Itu lembu. Masa kau begitu? Lebih dari lembu kau. Nah, itu adalah bagian daripada kata-kata hukuman. Memang secara fisik dia tidak tersakiti, tapi secara psikis kejiwaan sangat menyakitkan. Dan ini adalah pernah kejadian nyata oleh saya. Waktu itu saya di kelas 5 SD. Makanya sebenarnya pendidikan SD saya suram. Kenapa? Karena pada umumnya guru-guru kami itu dari kelas 1 sampai kelas 6 bahasa kami killer semua. Karena kami tinggal di kebun, ya seolah-olah ada kasta di situ. Anak-anak staf dia, gurunya pun agak-agak ini, ya agak-agak manja ke anak itu. Tapi kalau anak-anak karyawan macam kami, ya nggak tahu ke depan. Apalagi kalau sudah pelajaran matematika, kan guru kelas dia ke depan. Ini kali ini berapa? Ya, nggak tahu. Stop! Kepala. Walaupun kita tahu bahwasannya tidak semua materi pelajaran matematika itu disukai siswa, termasuk saya waktu itu, karena memang apa namanya, mungkin spek saya bukan gitu, tapi kalau abang saya, adik saya itu memang diakui jago matematika. Ini buktinya saya sampai sekarang masih teringat. Ya. Waktu itu saya kelas 5 SD, jadi ada salah satu guru kami, wali kelas kami, waktu itu dia sedang hamil kerja ibu-ibu. Jadi saya bilang sama teman saya, tahu lah ya anak-anak, saya bilang, tengok ibu itu, perutnya besar, dia itu buat makan itu. Saya nggak tahu dia kenapa hamil itu karena hubungan seksual, karena memang di benak saya nggak ada seperti itu, karena kan
Kita masih kecil waktu itu. Nah, tiba-tiba ada perempuan, ada teman saya perempuan yang mengadu kepada ibu itu, cari muka lah ya. Bu, dia bilang Topik, ibu, perut ibu. Kata besar itu karena buat makan. Maka saya dipanggil di kantor, ya. Saya berdiri, dipanggil, apa kamu bilang? Kamu mengejek saya? Tidak, Bu. Ya. Kamu bilang, saya perut besar gini bukan makan. Iya, Bu. Kurang ajar, Bu. Saya disepak, ya, tulang kering saya, ditokok, dan seterusnya. Habis itu disuruh masuk. Dan bukan hanya sampai di situ saja, tapi sampai nilai raport saya yang catur ulang kedua. Waktu catur ulang pertama, itu kan dulu ada catur ulang sampai catur ulang 3 ya. Catur ulang pertama, catur ulang kedua, catur ulang ketiga. Catur ulang kedua waktu itu kejadiannya beberapa hari sebelum pembagian raport, nilai saya pun langsung dihancurkan. Biasa saya di catur ulang pertama 6,8, di situ di catur ulang kedua 5,4. Jadi ada merahnya 5, merahnya ada berapa, kemudian ada nilai 4-nya lagi. Ya, sehingga saya pun heran karena yakin saya di catur ulang kedua itu saya dapat ranking gitu karena nilai-nilai ujian saya tinggi-tinggi. Kan gitu. Jadi sehingga pada akhirnya saya protes melalui ayah saya datang ke situ membawa lembaran ujian, ya, sehingga hampir terjadi keributan di situ. Dan sampai sekarang nilai itu masih ada, sehingga di caturan ketiga berubah lagi, ya, nilai saya tinggi. Artinya apa? Dan itu masih ingat betul dalam benak saya. Makanya kalau saya udah lihat berkas, ketika saya buka raport saya itu, teringat itu lagi, dendam itu muncul. Sehingga pernah saya nelpon ada guru di situ, ya, guru di SD itu yang belum pensiun, dia katakan, saya bilang, ibu itu masih ada. Nah, ketika saya sebutkan ibu yang membuli saya itu masih ada, dia katakan, sebenarnya bukan aku itu karena bapak itu yang nyuruh. Membela diri. Artinya sebenarnya dia pun ketika menghukum itu sampai sekarang tidak merasa nyaman. Nah, kepada kita semua, jadi hukuman, ya, hati-hati ya kepada siswa, kita jangan sampai siswa merasa tersakiti oleh perbuatan secara fisik atau kata-kata. Sehingga pernah siswa kita, kalau Pak Said pernah cerita, ada di antara teman kita yang pernah terjatuh dari kereta, ya, kemudian siswa kita mengetahuinya, tapi lewat dia saja, lewat, gurunya jatuh nih naik kereta, ada siswa kita, dia cuy aja nih, seolah-olah dia mengabaikan itu. Ini menunjukkan bahwa siswa ini tidak sangat simpati terhadap guru itu akibat mungkin hukuman yang pernah diberikan kepada siswa tersebut. Next. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi seperti dia sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan dia terima bila ada pelanggaran. Contohnya misalnya kalau siswa, ya, ingat ya, sebelum kita kalau ada yang terlambat, konsekuensinya harus nyuci WC, dan siswa tahu itu. Nah, itu bagian daripada ketika konsekuensi dia tahu sebelum dia melakukan kesalahan itu. Dan ini membuat murid juga tetap tidak nyaman untuk jangka waktu yang sangat pendek. Jadi konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar, kegiatan pembelajaran, kehilangan waktu bermain dan harus melakukan tugas karena ketinggalannya. Contoh misalnya
karena dia tidak melakukan tugas, kamu harus melakukan tugas pada jam istirahat, sehingga siswa tadi tidak tidak istirahat pada jam istirahat, sehingga kehilangan waktu istirahat akibat melakukan tugasnya. Ini adalah bagian daripada konsekuensi. Next, Bu. Nah, contoh kasus misalnya ya. Nah, ini coba agak di Bu? Agak ditinggikan sedikit. Ya. Contoh kasus coba kita simak ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ini pelajaran Ibu Ima jadi. Ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, si Iva tadi lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno namanya menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap, dan si Iva malunya luar biasa, dan malah minta Iva untuk menunjuk hidungnya, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi memang si Iva tadi nggak pandai matematika, tiba-tiba disuruh Pak Seno, dia gagap, kemudian dikasih pertanyaan dia tidak tahu, kemudian disuruh Pak Seno ke depan sambil menunjukkan ke hidungnya. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Pak Tono? Kira-kira Pak, dari kasus ini Pak Tono, kira-kira Pak, yang dilakukan Pak Seno tadi hukuman yang diberikan si Iva atau konsekuensi? Menurut Pak Tono dulu Pak, menurut Pak Tono. Hukuman. Bu Sem. Kalau berdasarkan cerita Pak Seno, Ivana sudah mendapat hukuman maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil dia si Ivanya maju ke depan Pak. Kok tunjukin dong mau begini. Murid-murid ketawa. Nah, dia pun sambil malu. Nah, menurut Pak Supriyadi, hukuman atau penghargaan tuh? Hukuman. Nah, sekiranya tindakan Pak Seno menurut Pak Supriyadi benar atau gimana seharusnya? Tidak benar. Nah, jadi seyadianya kalau menurut Ibu Umi cuma tindakan Pak Seno yang dilakukan, tindakan Pak Seno seharusnya bagaimana kira-kira? Yang si Iva tadi, dia tidak bisa belajar matematika, tiba-tiba dihukum, ditunjuk ke depan dan sebagainya. Menurut Bu Umi, sekiranya Pak Seno itu harus berbuat apa? Silakan Ibu Umi. kenapa si Iva itu bisa seperti itu, gitu kan? Jangan langsung lihat dulu kenapa dia ini. Kita pantau dulu apa ada masalahnya si Iva ini atau apa. Jangan langsung panggil untuk duduk ke depan. Itu bisa saja membuat anak itu menjadi minder, gitu. Karena merasa malu ditertawakan teman-temannya. Seperti itu tadi. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita sepakat atau tidak dengan perlakuan Pak Seno tadi? Tidak sepakat ya. Dipastikan si Iva tadi akan menaruh dendam, ya, kecewa berat, bahkan bisa mengakibatkan stres berat dan bisa bunuh diri. Ini pernah Bu, baru-baru ini kasus seorang dokter ya. Dokter kalau tidak salah di Surabaya, dia dapat beasiswa menjadi dokter spesialis bedah, magang dengan biaya kalau tidak salah saya oleh Pemkapnya sekitar 500 juta, tapi dia dibully habis-habisan, kedengarannya dibully habis-habisan oleh seniornya.
Sehingga ketahuannya di kosnya itu dia buat curhat, ya tidak tahan lagi dan sebagainya. Kalaupun dia ingin berhenti, dia harus mengembalikan dana 500 juta itu kepada pemerintahnya, sehingga akhirnya dari temuan itu dia menyuntikan anestasi obat bius ke ibunya sehingga meninggal. Jadi memang luar biasa perilaku bully ini yang efek jangka panjangnya luar biasa. Saya sampai sekarang masih teringat itu. Heran juga saya itu. Walaupun berusaha saya hilangkan, tapi masih ingat juga. Padahal tahun yang kejadiannya itu adalah sekitar tahun 1988. Ini sudah 2024, sekitar ada 37 tahun. 36 tahun yang lalu kejadian itu. Tetap tulis sas dalam ingatan saya. Makanya kita sebagai guru hati-hati. Makanya ketika kalau sudah memberi hukuman, ya dinetralisir kembali supaya apa namanya yang kadang kan mau juga kita kesal dan sebagainya, nggak bisa kita pungkiri itu, ya, sehingga ketika kita netralkan sehingga berangsur ingatan anak itu hal-hal yang itu jadi hilang. Oke, Ibu. Nah, kemudian contoh kedua ya, ini kira-kira menulis kata maaf di buku isi 12 sampai penuh karena terlambat sekolah nih. Kau aja yang terlambat. Nah, ini isi tulis kata maaf. Ini buku isi 12. Isi sampai penuh. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Pasti juga tidak mengenakan. Ya. Baik. Nah, cuma kita harus pahami bahwa tidak semua hukuman itu menyakitkan, ada yang mengenakan, ya, seperti penghargaan. Walaupun sebenarnya penghargaan pada intinya adalah sebenarnya penghukuman juga secara kasat mata, ya. Seperti yang disampaikan oleh Al-Fiqon, ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya ketika kita mengiming-imingi, ya, hadiah, penghargaan kepada orang, kita yakini bahwasanya sebenarnya dia tidak bisa melakukan itu, tapi seolah-olah dipaksa saja. Dan itu bukan dari dalam dirinya sendiri, karena ada faktor dari luar. Nah, ketika tidak ada penghargaan, dia tidak mau melakukan itu. Contoh kecil, saya waktu mengajar di SMP Negeri 1 Air Batu, ya, kami lakukan itu. Waktu itu masih guru komputernya Pak Sutanto SPD, yang sekarang kepala SMA Negeri 1 Erjoman. Jadi kami buat Pak Sutanto, kami waktu itu saya guru BP di situ di SMP Negeri 1 Air Batu 1 tahun. Kami buat Pak Sutanto, coba kita buat dulu siapa yang murid yang paling cepat datang. Oke Pak, maka kami buatlah dalam jangka 1 minggu itu murid yang paling cepat datang, kemudian diumumkan. Luar biasa. Yang biasanya normal, biasanya saya datang di situ jam 6:30 udah hadir, ya, jam 6:30 pagi, karena memang saya rumah di Simpang Kawat, saya jam 6:20 dan naik angkot saja ke Air Batu itu dari depan rumah. Ternyata jam 6:30 itu sudah hadir. Kenapa? Karena setiap minggunya hari Sabtunya diumumkan siswa yang paling disiplin, paling cepat hadir dalam minggu ini adalah si Polam. Oh, bangganya luar biasa bangga mereka, sehingga berlomba-lomba terakhir. Ya, ada yang tidak 6:30 aja, ada yang jam 6:15. Nah, tapi setelah itu tidak ada, ditiadakan lagi pengumuman itu, ya melempem lagi. Jadi seolah-olah bahwa mereka melakukan itu bukan karena dari dalam diri sendiri, tapi karena penghargaan, karena diumumkan oleh kepala sekolah pula, dikasih hadiah.
Luar biasa. Nah, ini yang harus kita cermati, bahwasanya penghargaan pada intinya adalah hukuman yang tersembunyi. Silakan, Bu. Nah, lanjut, Bu. Lanjut. Nah, ya. Ya, terus next. Oke, lanjut kita kemari. Kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Ya, Bu Samson jangan lihat fotonya, Bu ya. Nanti Ibu terkesima. Oke, speaking lagi dah. Ah? Speaking. Oke, speaking ya. Sekarang menyebutkan nama-nama ikan lah ya. Tadi sama nama ikan. Bu Samson, ikan teri. Iya. Ikan teri ada. Ini ikan gembong. Oke. Oke. Lanjut. Bu saya apa? Wira. Agak tinggi. Bu Irma. Iya, lagi turunkan lagi, Bu. Nah. Lagi, Bu. Lagi, Bu. Ya, oke. Nah, jadi ada apa tadi judulnya ke atas tadi ya? Ya, ada kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup, itu pasti ya. Kita bertahan hidup. Nah, dengan cara apa kita bertahan hidup? Pertama dengan makan, itu pasti. Makan itu untuk apa? Memakan sesuatu yang ada sifatnya kalori, protein, vitamin untuk energi di dalam tubuh kita. Ketika sudah ada energi di dalam tubuh kita, maka kita pun gampang beraktivitas. Ya, apapun yang kita lakukan, aktivitasnya jadi mudah, gampang dan sebagainya. Tapi kalau tidak makan, ya Pak Supriyadi contohnya, ya tidak makan dia satu harian, ngajar pun lemas dia. Kenapa Pak Supriyadi kok loyo aja? Enggak makan aku Pak. Kenapa? Bojoku minggat. Nah, contoh begitu. Bukan nyindir Pak Tono. Ya, beda. Bukan nyindir. Ya, contoh ini. Nah, ya, ya contoh. Jangan perasaan apa Pak. Ya nggak ada itu ya. Nah, contoh misalnya Pak Tono. Kenapa Pak Tono lemas sekali? Kok nggak semangat? Apa piketnya kok nggak semangat? Macam mana lah Pak? Makan saya harus pilih-pilih katanya, ya kan? Nggak bisa yang jagung, makan jagung nggak bisa lagi, ya kan? Harus makan yang rumput-rumput aja. Nah, jadi begitu. Kenapa? Karena tidak makan, pasti energi kurang. Nah, pertama memang bertahan hidup melalui makanan yang kita konsumsi. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, kasih sayang. Jadi makan saja tidak cukup, banyak pun makanan, tapi kasih sayang tidak kita dapatkan, hambar itu. Ya Bu Sen? Begitu dia. Jadi hambar rasanya ketika kasih sayang, suami marah-marah pulang, istri merengut-rengut. Ya, ketika kita pulang, lapar ini, kita lapar ini, tapi istri merengut saja. Makan pun yang manis jadi pahit rasanya. Ini mungkin pernah kita alami bersama. Itu kebutuhan dasar ya. Jadi memang kita perlu kasih sayang. Nah, begitu juga dengan siswa. Siswa itu ketika ada problem, masalah, ya jangan kita tiba-tiba kita hukum dan sebagainya. Tapi coba lihat latar belakang juga. Siswa kita kan beraneka ragam. Mungkin di antara siswa-siswa kita banyak siswa yang ada broken home. Ya, emaknya entah kemana, ayahnya entah kemana. Ada siswa kita dulu yang tinggi-tinggi besar itu siapa namanya? Coba ya, orang Sumber Makmur kalau tidak salah. Ayahnya sudah meninggal. Terakhir ibunya dia ikut yang menjaga ibunya kena sakit kanker waktu itu di rumah sakit Bumi Teguh kalau nggak salah, nggak berapa lama meninggal. Kemudian dia ikut
pakciknya ya menanam semangka, ya pulang sekolah menanam semangka sebagai memang ketika dari luar ini kita tengok agak ini dia agak nakal dan sebagainya. Nah ketika kita dekati kita tanya oh, kenapa, baru dia ceritakan sebenarnya ayah saya pak gini, ibu saya gini. Jadi memang tidak serta merta penyebab kelakuan nakal itu bukan karena memang dari dalam diri dia sendiri, karena ternyata ada efek dari lingkungan yang mempengaruhi perilakunya itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia adalah pemuasaan diri, dan selanjutnya adalah kebebasan. Kita ingin bebas, ya. Kita ingin bebas. Ya. Kalau tidak bebas mungkin sesuatu kita akan merasa terkekang, terpenjara. Ya ini yang tidak kita inginkan. Nah, tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba Bu Sen dulu. Menurut Ibu kira-kira gimana? Kenapa kita harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Silakan Bu Sen. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu kan sebenarnya dilakukan hanya disepakati satu tempat. Dan harus dilaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas, berarti seluruh warga kelas itu membuat satu keyakinan yang bisa memberi sanksi bersama. Jadi kalau peraturan kelas satu arah, ya. Kalau keyakinan kelas menyeluruh. Iya, mantap sekali. Beri tepuk tangan wah. Yang meriah kami luar biasa. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau peraturan kelas biasanya satu arah dan itu dibuat tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu siswa yang terlibat di dalamnya dan mereka lah yang akan menemukan solusinya dari kesalahan mereka masing-masing. Baik, kira-kira ini yang saya tanya Pak Bu Enji belum nih. Mengapa kita mengikuti peraturan yang berlaku di tempat kerja kita, Den? Nah, biar hidup suasananya nih. Kenapa Bu Enji? Nah, pakai mic lah dulu, biar nampak di Solo. Baik, Mas. Biar kedengaran. Kenapa Bu Enji? Kenapa kita mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah ini? Kalau enggak, boleh. Contoh, iya kan? Kita masuk seharusnya jam 8, contoh nih. Datang kita jam 10. Mau Benji, kenapa kira-kira? Kenapa harus ikut? Silakan, Benji. Jangan tegang kali, bisa-bisa aja. Oke, silakan Benji. Nggak apa-apa, ya. Silakan. Oh, oke, harus kita. Nah, Pak Bungsu, kira-kira Pak Bungsu, kenapa kita harus mengikuti peraturan yang berlaku di tempat kerja kita? Karena secara sadar diri kita yang telah mendekatkan diri kepada gimana kita bekerja. Jadi kita harus mau tidak mau supaya kita ikut aturan yang berlaku di tempat kita bekerja. Iya, berarti mau tidak mau, apapun ceritanya, karena kita sudah bekerja di situ, kita harus ikut daripada peraturan tentang lokasi tempat kita bekerja. Baik, bagus sekali, terima kasih. Selanjutnya Bu, next. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini, misalnya, ya, ketika kita membuat keyakinan di kelas kita disuruh siswa kita berdiskusi, ya, tentang apa yang kita buat nih. Nah, seperti apa, ya. Kemudian belajar semangat dan percaya diri, contohnya yang ada idenya, kemudian pikir lebih awal, mereka kan mencatat tuh, kemudian saling membantu dan bekerja sama. Lanjut Bu. Nah, jadi hasil keyakinan kelas mereka itu adalah seperti misalnya tepat waktu dan disiplin, ya. Kemudian jujur dan bertanggung jawab, ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi salah satu outputnya nanti kalau jujur bertanggung jawab itu nanti dipastikan tidak ada sekolah itu yang kehilangan.
ya. Kemudian menjadi lingkungan belajar yang aman. Lanjut, Bu. Nah, adapun 5 posisi kontrol dari segi kegiatan institusi. Lanjut, Bu. Terus, ya, adapun 5 posisi kontrol kita adalah, pertama adalah guru sebagai penghukum. Ada, ini menurut Johnny Gerson ya, ada guru pembuat rasa bersalah, ada guru yang menjadikan siswa itu menjadi tenang, ada guru yang bersikap pemantau saja, ada yang manajer. Nah, dari 5 posisi ini, Pak Subriyadi di posisi yang mana, Pak Subriyadi itu biasanya? Di posisi mana Bapak kira-kira? Penghukum? Kau pelak bandel kali kau. Atau misalnya pembuat rasa bersalah? Menurut Bapak yang mana? Pak Supriyadi, silakan. Sebagai teman. Oke, Pak Supriyadi sebagai teman. Pak Suartono? Manajer aja lah kan di Manajer aja. Macam perusahaan juga Pak ya. Iya. Bu Sri yang mana Bu Sri? Posisi Ibu yang di mana nih kira-kira? Manajer. Ah? Boleh. Manajer sama teman. Ibu Enji? Manajer. Masya Allah. Bu Sem. Kalau saya penghukum, Pak. Penghukum. Wah, ya. Iya. Kalau semuanya jadi manajer, saya penghukum. Oh iya. Luar biasa sih. Siapa manajer? Iya. Ikut-ikut aja. Baik-baik kerjaan. Ibu Umi, di posisi mana Ibu Umi? Di posisi mana dia? Terakhir Pak Bungsu di posisi mana Pak? Sebenarnya kalau kita ada kepada pribadi, kita berada di kelima posisi itu sebenarnya. Tetapi porsinya mungkin ini akan ada yang lebih cenderung ke manajer, ada yang memantau teman atau membuat rasa bersalah dan penghukum. Jadi sebisa mungkin sama seperti yang dikatakan Bu Min tadi, kita seharusnya berlaku sebagai manajer. Manajer Pak. Oke ya. Baik. Next Bu. Nah, kalau dia penghukum, biasanya dengan murid begini Bu, dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya agak dibesarkannya, melotot dan jari-jari menunjuk sambil menghardi ya. Terlambat lagi dong. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan kau bisa datang waktu? Ya. Kau lagi. Udah dari 3 tahun yang lalu, kau lagi yang terlambat. Begitulah misalnya ya. Nah, coba kita tanyakan kepada diri kita, bagaimanalah perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya terlambat. Nah, padahal kita belum mengetahui kenapa dia terlambat. Ternyata ketika kita tanya, ditelusuri, kawan yang bilang, ternyata malam-malam pulang dari sekolah ke sawah dia. Habis dari ke sawah, ikut jualan bantu bapaknya. Jalan martabak itu Bu, kalau tidak salah si Bayu Saputra kelas 11 TSM 1 atau 2. Itu malam-malam dia jualan martabak di Meranti. Sampai jam malam jam 11 jam 12. Sehingga berkumpul terlambat. Jadi memang tidak bisa juga kita generasi ya bahwasanya semuanya terlambat adalah siswa yang pemalas. Tapi mungkin ada efek bekerja membantu orang tua. Nah hasilnya apa? Hasilnya tentu murid akan dendam ya, atau bersifat agresif ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid itu akan mencoret-coret bukunya ya. Lebih buruk lagi bisa saja murid-murid itu menggores kendaraan tersebut. Saya teringat dulu ada kawan saya dulu, kami waktu itu di tebing tinggi waktu itu ada guru yang
kamu terlalu kuat, hebat, ditumbuk terus, kasar betul, ya. Kamu apa namanya, belum apa, misalnya dia, kamu kenapa terlambat, belum selesai dijawab, Pak. Nah sehingga waktu kami duduk-duduk, kawan saya itu, mana kereta bapak itu katanya, itu ibu tahu mesinnya itu, penutup mesin itu adalah penutup silinder. Waktu itu kereta CB 125 kok nggak salah, penutup silindernya itu kan ada kan, minyak mesinnya itu dibuka, dimasukkannya tanah, nah, dimasukkan tanah, ditutupnya. Terakhir besoknya bapak itu nggak lagi naik kereta karena keretanya sudah boring, rusak. Kenapa? Efek daripada dendamnya. Nah itu akibat selalu diberi hukuman yang ditunjang dan sebagainya. Dan itu saban hari dilakukan. Jadi memang ada anak yang nekat seperti itu. Mudah-mudahan anak kita tidak sampai seperti itu. Nah, selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Ini biasanya dengan suara memelas, sedih, ya, merapat pada anak. Kamu ini gimana? Adik, kamu ini gimana sih? Kamu udah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan? Ibu benar-benar kecewa loh. Jadi seolah-olah dia merasa bersalah akibat perilaku dia itu. Ya, sehingga dia merasa apa namanya? Mengecewakan gurunya. Nah, ini akibat aku perbuatan ini sehingga ini kecewa. Gimana itu ya? Jadi biasanya murid ini akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam dirinya, murid akan menahan perasaan, tidak seperti murid dengan penghukum, yang dimana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa menutup amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian ada model teman ya, misalnya guru seperti teman terhadap muridnya. Nah, contohnya ya, dengan nada ramah, akrab, bercanda, ya, dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contohnya, Adi, ayo, bagaimana sih kamu? Kemudian kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk di sana. Nanti bapak akan bantu kamu ini. Nah, dia senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Ya tentu murid akan merasa senang pastinya, ya, seolah akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain daripada posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru itu. Tapi kalau yang lain belum tentu dia mau. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit? Iya Pak. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid melakukan seperti itu? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman juga, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu istirahat. Seharusnya waktunya dia istirahat, tapi dia harus mengerjakan tugas. Dan guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Inilah posisi pemantau. Dan yang terakhir yang kita harapkan adalah posisi manajer. Salah satu contohnya posisi manajer, ya,
Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa di sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7, pas jam 7.00. Oh iya, jadi kamu terlambat ya? Kira-kira bagaimana kalau kamu akan memperbaiki masalah ini? Bisa nggak kamu tidak terlambat? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Karena kalau kamu terlambat, pastinya tugas kamu banyak yang tertinggal kan? Iya Pak. Baik, kalau memang bisa itu dilakukan, apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa tepat hadir lagi waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Oke, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Nah, pada posisi mengajar, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali atau perbuatan murid atau bersenda guru menempatkan dia sebagai murid. Jadi hanya fokus kepada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau murid. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid itu untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan murid. Woi Mak Jang capek. Nah, abang, pos lo. Terlalu diterangkan lagi. Iya. Udah jelas semua di itu ya. Oke, siap ya? Tes satu. Nah, kita masuk pada segitiga restitusi ya, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu segitiga seperti pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Oke, next. Nah, misalnya sebelumnya Bu, validasi tindakan yang salah, ya. Contohnya berdasarkan prinsip seperti perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, ya. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus serba menjadi proaktif. Ya, seperti misalnya, padahal kamu kan bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Bukan yang ini. Identitas stabil, ya. Menstabilkan identitas. Misalnya murid bersalah, ya, maka kita sampaikan kepada murid, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu, dan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, dan Bapak tidak tertarik dengan siapa yang salah dan sebagainya. Yang penting kita mencari solusi ke masalah. Nah, ini adalah bagian daripada menstabilkan identitas. Jadi sehingga siswa merasa nyaman, oh ternyata bukan hanya aku saja yang salah. Ternyata bukan hanya aku saja yang pernah berbuat salah. Bapak Ibu juga pernah kok. Sehingga dia merasa nyaman. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika dia melakukan kesalahan, Bapak tahu sebenarnya kamu tadi kan bisa saja kan memukul si Polang tadi karena emosimu tadi, tapi kamu tak hanya kamu pukul saja mejanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Saya hargai itu. Kita gitu. Dan Bapak tahu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi sebenarnya kamu patut bangga sebenarnya pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting ya dari dirimu sendiri. Baik, terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, mari kita tanyakan kepada siswa tadi, kira-kira dari kesalahan yang kamu buat tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita miliki? Tidak, Pak. Nilai-nilai kesepakatan, nilai-nilai apa yang telah kamu langgar yang telah disepakati? Nilai tidak saling menghormati, nilai suka berbuat keonaran. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu lakukan setelah kamu lakukan itu? Nah, inilah yang seharusnya kita tanyakan kepada
siswa menanyakan kembali tentang keyakinan kelas yang mereka buat itu. Oke, betul. Nah, saya pikir itu yang bisa disampaikan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya tentang diseminasi tentang budaya positif. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih kepada kita semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Siang, Pak.